Pernahkah kamu merasa sibuk seharian, tapi di akhir hari tidak ada satu hal pun yang benar-benar terasa penting? Mungkin masalahnya bukan kamu kurang bekerja. Mungkin kamu terlalu banyak mengatakan, "Iya." Halo, tarik napas sebentar. Tenangkan pikiranmu. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang tidak mengajarkan cara bekerja lebih keras, melainkan cara hidup dengan lebih sadar. Buku ini berjudul Essentialism, karya Greg McKeown. Essentialism berangkat dari satu prinsip sederhana: tidak semua hal sama pentingnya. Masalah manusia modern bukan kekurangan kesempatan, tetapi kelebihan pilihan. Kita berkata iya pada terlalu banyak hal: pekerjaan tambahan, permintaan orang lain, distraksi kecil yang terasa sepele. Tanpa sadar, energi kita terpecah, fokus menipis, dan hidup terasa dangkal. Less but better. McKeown menekankan konsep inti: lebih sedikit tapi lebih bermakna. Essentialism bukan tentang malas, bukan tentang melakukan lebih sedikit hal, tapi tentang melakukan hal yang benar-benar penting dengan sepenuh hati. Banyak orang lelah, bukan karena bebannya berat, melainkan karena bebannya salah. Disiplin dalam memilih. Salah satu pesan terkuat buku ini adalah, jika kamu tidak memilih hidupmu dengan sadar, orang lain akan melakukannya untukmu. Setiap ya adalah pengorbanan, dan setiap pengorbanan memiliki harga. Essentialism berani berkata tidak, bukan karena egois, tetapi karena ia menghormati waktunya sendiri. Ada satu lapisan penting dari essentialism yang jarang disadari banyak orang. Kelelahan bukan selalu tanda kerja keras, seringkali tanda kurangnya kejelasan. Greg McKeown menegaskan bahwa ketika kita tidak jelas dengan apa yang benar-benar penting, kita akan mencoba mengerjakan segalanya, dan akhirnya kehabisan tenaga, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena arah hidup kabur. Buku ini juga membahas tentang keputusan yang ditunda. Banyak orang merasa tidak memilih, padahal sebenarnya mereka sedang memilih untuk tidak memilih. Dan pilihan yang tidak dibuat secara sadar akan selalu dibuat oleh tuntutan pekerjaan, ekspektasi sosial, serta rasa takut mengecewakan orang lain. Essentialism mengajak kita kembali ke satu pertanyaan sederhana. Jika hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan hari ini, yang membuat segalanya terasa lebih mudah atau tidak perlu lagi, apa itu? Pertanyaan ini memotong kebisingan mental. Dalam konteks dunia sekarang, kita hidup di era di mana respons cepat dianggap produktif, sibuk dianggap bernilai, dan kelelahan dianggap prestasi. Essentialism justru menantang narasi ini. Ia mengatakan bahwa hidup yang penuh tidak selalu berarti hidup yang berarti. Fokus bukan tentang manajemen waktu, melainkan manajemen energi dan keberanian memilih. Ada konsep lain yang sangat relevan: buffer space. McKeown menyarankan agar kita menyisakan ruang kosong dalam jadwal dan pikiran, bukan karena kita tidak ambisius, tetapi karena hidup selalu membawa hal tak terduga. Di dunia yang serba cepat, ruang kosong justru menjadi sumber ketenangan dan kejernihan. Jika ditarik lebih dalam, pesan essentialism bukan sekadar soal produktivitas, tetapi tentang rasa hormat pada hidup sendiri. Setiap kali kamu berkata iya pada hal yang tidak penting, kamu diam-diam berkata tidak pada sesuatu yang mungkin lebih bermakna. Dan seringkali yang kita korbankan adalah waktu untuk diri sendiri, kesehatan mental, atau hubungan yang benar-benar berarti.
Di tengah dunia yang mendorong kita untuk terus menambah, esensialisme mengingatkan satu hal penting. Hidup tidak menjadi lebih baik karena lebih banyak, tetapi karena lebih jelas. Kita hidup di dunia yang notifikasi tidak pernah berhenti, tuntutan selalu datang, dan produktivitas disalahartikan sebagai kesibukan. Di era seperti ini, fokus menjadi keunggulan langka. Essentialism mengajarkan bahwa kemampuan untuk menyaring lebih penting daripada kemampuan untuk mengejar segalanya. Coba tanyakan pada dirimu dengan jujur, aktivitas mana yang menguras energimu tapi tidak memberi makna? Komitmen apa yang sebenarnya ingin kamu lepaskan, tapi kamu pertahankan karena rasa tidak enak? Hidup yang lebih ringan sering dimulai bukan dengan menambah, tetapi dengan melepaskan. Kalau video ini membuatmu ingin berhenti sejenak dan menata ulang prioritas hidupmu, itu pertanda kamu sedang bertumbuh. Kalau kamu ingin konten reflektif seperti ini tentang hidup, fokus, dan makna, subscribe channel ini dan bagikan ke orang yang hidupnya terasa terlalu penuh. Karena hidup bukan tentang melakukan segalanya. Hidup adalah tentang melakukan hal yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya.